Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Zafran, NIM 18060098. Saya akan menjelaskan tentang tugas UAS PPN 2 yang dengan judul Indeks Pembangunan Manusia di Madura, Analisis Tipologi Klasen. Dengan dosen mata kuliah yaitu Bu Novia Zuliariani, SE MSI. Baiklah, langsung saja saya masuk kepada latar belakang. Madura adalah provinsi baru yang direncanakan di Jawa Timur berkat desakan dari masyarakat. Madura sudah siap dijadikan sebagai provinsi baru. Wilayah yang bergabung ke calon provinsi baru ini terdiri dari 4 kabupaten serta 1 kota madya dalam rencana pemekaran. Madura adalah nama pulau yang terletak di sebelah timur laut Jawa Timur. Pulau Madura besarnya kurang lebih 5.168 km, lebih kecil daripada Pulau Bali, dengan penduduk hampir 4 juta jiwa. Jembatan Suramadu merupakan pintu masuk utama menuju Madura. Selain itu, untuk menuju pulau ini bisa dilalui dari jalur laut ataupun melalui jalur udara. Untuk jalur laut bisa dilakukan dari Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya menuju Pelabuhan Kamal di Bangkalan. Selain itu, juga bisa melalui dari Pelabuhan Jangkar Situbondo menuju Pelabuhan Kalianget di Sumeneb, ujung timur Madura. Indeks pembangunan dan berikutnya saya akan menjelaskan tentang Indeks Pembangunan Manusia yaitu IPM. Indeks Pembangunan Manusia dalam kurung IPM diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh United Nations Development Program. Saat itu IPM dibentuk dari 4 indikator yaitu angka harapan hidup saat angka lahir, angka melek huruf, gabungan angka partisipasi kasar, dan produk domestik bruto atau dalam kurung PDB per kapita. Keempat indikator ini merefleksikan dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Sejak saat itu, IPM secara berkala dipublikasikan setiap tahun dalam suatu laporan pembangunan manusia dalam kurung Human Development Report. IPM kemudian menjadi indikator penting dalam mengukur kemajuan pembangunan manusia dan diadopsi oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Indonesia pertama kali menghitung IPM pada tahun 1996. Dilakukan secara berkala per 3 tahun sekali. Namun mulai tahun 2004 IPM dihitung setiap tahun menggunakan 4 indikator yaitu angka harapan hidup, saat lahir, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi daerah menurut tipologi Klasen. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Ada daerah yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi, menginvestasi semua potensi wilayah. Sebaliknya, ada daerah yang mengalami stagnasi bahwa mengalami penurunan. Untuk dapat membandingkan tingkat kemajuan suatu daerah dengan daerah lain dalam suatu lingkup, referensi yang sama, misal dalam satu provinsi, terdapat menggunakan analisis tipologi Klasen melalui metrik berikut. Klasifikasi daerah menurut tipologi Klasen. Bisa dilihat kuadrat 1 daerah cepat maju dan cepat tumbuh, dan kuadrat 2 daerah berkembang cepat, kuadrat 3 daerah maju tetapi, kuadrat 4 daerah relatif tertinggal. Keterangan dari itu adalah RI yaitu laju pertumbuhan ekonomi wilayah, IEI IPM wilayah, sedangkan R laju pertumbuhan ekonomi wilayah, referensi IPM wilayah referensi. Tipologi Klasen merupakan pengelompokan wilayah berdasarkan 2 karakteristik yaitu yang dimiliki daerah tersebut yaitu indeks pembangunan manusia dan laju pertumbuhan ekonomi. Melalui analisis tipologi Klasen dapat diperoleh 4 karakteristik wilayah yaitu daerah maju dan bertumbuh cepat yaitu rapid grow region. Yang kedua, daerah sedang bertumbuh atau berkembang cepat yaitu growing region. Yang ketiga, daerah maju tetapi tertekan yaitu retreat region. Dan yang keempat, daerah relatif tertinggal relativity backward region menurut Lombatron and Hidayat. Berikutnya yaitu studi literatur. Konsep analisis tipologi Klasen. Analisis Klasen tipologi digunakan untuk melihat gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi.
Gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan daerah ini dapat digunakan untuk memperkirakan prospek pertumbuhan ekonomi daerah pada masa akan datang. Selain itu, hal tersebut juga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah. Tipologi klasen merupakan salah satu alat analisis teknologi regional yang dapat digunakan untuk mengetahui klasifikasi sektor pertumbuhan suatu wilayah. Analisis tipologi klasen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Analisis tipologi klasen mendasarkan pengelompokan sektor ekonomi di suatu wilayah dengan cara membandingkan nilai pertumbuhan ekonomi yang dicapai wilayah analisis dengan nilai pertumbuhan ekonomi wilayah referensi serta membandingkan kontribusi sektor tersebut dengan nilai rata-rata yang di tingkat yang lebih luas. Menurut Emilia et. Hasil analisis ini menunjukkan posisi pertumbuhan dan kontribusi sektor dalam bentuk pergumulan suatu wilayah. Analisis tipologi klasen menghasilkan 4 klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda-beda sebagai berikut. Yang pertama ada sektor maju dan pertumbuhan dengan pesat atau development sector. Kuadrat 1. Kuadrat ini merupakan kuadrat yang laju pertumbuhan tertentu dalam PDRB yang lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah dibandingkan laju pertumbuhan sektor dalam PDRB daerah yang menjadi referensi dan memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi. Klasifikasi ini dilambangkan dengan SI lebih besar daripada S dan SKI lebih besar daripada SK. Yang kedua adalah sektor maju tetapi tertekan atau stagnan sektor atau kuadrat 3, kuadrat 2. Kuadrat ini merupakan kuadrat yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB yang lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi, tetapi memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB yang lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor terhadap PDRB daerah yang memiliki referensi. Klasifikasi ini dilambangkan dengan SI lebih kecil daripada S dan SKI lebih besar daripada SK. Sektor potensi atau masih dapat berkembang, developing sector, kuadrat 3. Kuadrat ini merupakan kuadrat yang laju pertumbuhan sektor terhenti dalam PDRB, yang lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi, tetapi memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB yang lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang memiliki referensi SK. Klasifikasi ini dilambangkan dengan SI lebih besar daripada S dan SKI lebih kecil daripada SK. Yang keempat, sektor relatif tertinggal atau dalam kurung underdeveloped sector atau kuadrat 4. Kuadrat ini merupakan kuadrat yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB yang lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi dan sekaligus memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB yang lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi. Klasifikasi dilambangkan dengan SI lebih kecil daripada S dan SK lebih kecil daripada SK. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi sektor PDRB menurut analisis tipologi klasen. Pada kuadrat 1, sektor maju dan pertumbuhan dengan pesat bisa dilihat di kuadrat 1, SI lebih besar daripada S dan SKI lebih besar daripada SK. Dan kuadrat 2 yaitu sektor maju tetapi tertekan dengan lambang SI lebih kecil daripada S dan S lebih besar daripada SK. Dan pada kuadrat 3, sektor potensial atau masih dapat berkembang developing sector. SI lebih besar daripada S dan SKI lebih kecil daripada SK. Sektor relatif tertinggal atau underdeveloped sector bisa dilihat lambangnya pada kuadrat 4 yaitu SI lebih kecil daripada S dan SKI lebih kecil daripada SK. Berikutnya kita masuk pada metodologi analisis data yaitu metode tipologi klasen. Pendekatan tipologi klasen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan sektor ekonomi masing-masing daerah. Alat tipologi klasen digunakan untuk mengetahui klasifikasi
daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau produk domestik region bruto, PDRB, per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata PDRB berkaitan sebagai sumbu horizontal. Berikutnya, saya akan menjelaskan maksud yang di atas, yaitu kuadrat 1, sektor maju tumbuh dengan pesat atau developed sektor. SI lebih besar pada S dan SKI lebih besar pada SK. Yang kedua yaitu sektor maju tapi tertekan, yang masih sama kayak tabel yang di atas. SI lebih kecil daripada S dan S lebih besar daripada SK. Kuadrat 3, sektor potensial atau masih dapat berkembang, yaitu SI lebih besar pada S dan SKI lebih kecil daripada SK. Kuadrat 4, sektor relatif tertinggal atau underdeveloped sektor, SI lebih kecil daripada S dan SKI lebih kecil daripada SK. Tabel klasifikasi sektor PDRB menurut analisis tipologi klasen itu memiliki keterangan sebagai berikut. Dan berikutnya, langsung saja saya masuk pada hasil pembahasan. Pulau Madura merupakan salah satu kepulauan di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumeneb. Keempat kabupaten ini tergolong kabupaten yang tertinggal bila dibandingkan wilayah sekitar. Sebagai data berikut. Laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konsumen 2010 menurut kabupaten atau kota Provinsi Jawa Timur, wilayah koridor utara, periode 2014 sampai 2017. Bisa dilihat pertumbuhan dari tahun 2014 sampai 2017 rata-rata pada Kabupaten Lamongan pada 2014 yaitu 6,30%, 2015 5,77 dan 2016 5,86%. Dan begitu juga Kabupaten Tuban dan yang lainnya. Itu langsung saja masuk kepada rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten di Pulau Madura. Rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten di Pulau Madura pada tahun 2014 sampai 2017, yaitu pada Kabupaten Bangkalan 2014 pertumbuhan ekonomi sebesar 7,19%, dan pada 2015 terjadi minus 2,66%, dan pada 2016 0,66, 2017 3,56, dan rata-rata kabupaten pada Bangkalan ini 2,18%. Sedangkan Kabupaten Sampang pada tahun 2014 pertumbuhan ekonominya 0,08%, dan pada 2015 2,08%, sedangkan pada 2016 6,17%, pada tahun 2017 4,69%, dan pada rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang sebesar 3,26%. Dan ketiga ada Kabupaten Pamekasan pada tahun 2014 pertumbuhannya sebesar 5,62%, 2015 5,32%, 2016 5,35%, 2017 5,35%, dan rata-rata pertumbuhan kabupaten di Pamekasan sebesar 5,41%, sedangkan di Kabupaten Sumeneb terjadi pertumbuhan sebesar 6,23% pada tahun 2014, 1,27 2015, 2,58 2016, dan pada tahun 2017 sebesar 2,86%, dan rata-rata pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Sumeneb sebesar 3,24%. Bisa kita lihat jumlah dari rata-rata kabupaten di Pulau Madura sebesar 14,09%, dan rata-rata pulaunya sebesar 3,53%. Berikutnya ada rata-rata indeks pembangunan manusia di Pulau Madura. Seperti yang dilihat sendiri, rata-rata indeks di pembangunan manusia di Pulau Madura
sebesar 60,71% pada 2014 pada Kabupaten Bangkalan, 15 tahun 2015 61,49, 2016 62,06%. Sedangkan rata-rata kabupatennya pada tahun 2017 62,30%, dan rata-rata pertumbuhan kabupatennya pembangunan kabupatennya sebesar 61,63%, 64%. Dan berikut juga tabel-tabel di bawahnya. Baiklah, langsung saja saya masuk pada klasifikasi daerah menurut analisis tipologi klasen. Analisis tipologi klasen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola pertumbuhan ekonomi pada daerah atau kabupaten. Tipologi klasen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita. Diproduksi dengan angka indeks pembangunan manusia yaitu IPM. Adapun pertumbuhan ekonomi dapat dari data pertumbuhan produk domestik yaitu regional bruto. Kriteria digunakan untuk membagi daerah kabupaten dalam penelitian ini adalah: pertama, daerah cepat maju dan cepat tumbuh yaitu high growth and high human development. Yaitu daerah memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan IPM lebih tinggi dibandingkan rata-rata Pulau Madura. Kemudian daerah berkembang cepat, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi IPM lebih rendah dibandingkan rata-rata Pulau Madura. Ketiga adalah daerah maju tapi tertekan, yaitu negara yang dibandingkan rata-rata Pulau Madura. Keempat, daerah relatif tertinggal, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan IPM yang lebih rendah dibandingkan rata-rata Pulau Madura. Berdasarkan hasil penelitian bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura periode 2014 sampai 2017 adalah 3,53. Adapun rata-rata IPM periode 2014 sampai 2017 adalah 61,68%. Dengan demikian dapat digambarkan matriks tipologi klasen. Yaudah, kita langsung aja masuk kepada penutup, yaitu kesimpulannya. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut. Klasifikasi wilayah berdasarkan tipologi klasen membagi Pulau Madura menjadi 3 klasifikasi, yaitu kuadrat 1 daerah cepat maju dan cepat tumbuh adalah Kabupaten Pamekasan, dan 2 kuadrat 2 daerah tertekan adalah Kabupaten Sumeneb, dan 3 kuadrat 4 daerah relatif tertinggal adalah Kabupaten Bangkalan. Dan Kabupaten Sempang, Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan kualifikasi dari 5 tahun sebelumnya. Kabupaten Sumeneb dan Kabupaten Sampang stagnan, adapun Kabupaten Bangkalan justru mengalami kemunduran. Menurut saya sarannya berdasarkan analisis tipologi klasen, sektor yang termasuk sektor dengan pertumbuhan pesat hanya terdapat pada 6 sektor. Dari hasil diharapkan sebagai acuan pemerintah untuk lebih meningkatkan lagi perekonomian agar sektor yang lain juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan PDRB pada Pulau Madura. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf dan kurangnya tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.